Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Risma Ningsih Nuridaya, biasa dipanggil Risma, dengan NIM 112211159 dari mata kuliah perpajakan. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Sindik Widati, SE MSI CPFM CAVP. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PPH Final UMKM. Oke, mari kita mulai dari penjelasan teorinya dulu. Jadi, PPH Final UMKM itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak. Wajib pajaknya itu bisa orang pribadi atau badan usaha dengan peredaran bruto atau omset tertentu. Nah, dasar hukumnya itu adalah PP nomor 23 tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018. Nah, untuk tarif pajaknya yang dikenakan adalah 0,5% dari omset. Nah, dan hanya berlaku untuk wajib pajak yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Nah, PPH Final UMKM ini tuh sifatnya sangat sederhana ya teman-teman, karena hanya dihitung dari omset tanpa harus menghitung biaya-biaya lainnya seperti laba rugi. Oke, tadi kan aku bilang tarifnya itu 0,5% kan. Nah, itu tarif itu tuh tidak berlaku untuk selamanya ya teman-teman. Jadi melainkan hanya boleh digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dan jangka waktunya ini juga beda-beda. Kalau misalkan orang pribadi atau kita punya usaha itu maksimal 7 tahun menggunakan tarif 0,5% tersebut. Kalau misalkan sudah menjadi CV atau firma itu maksimal 4 tahun. Tapi kalau sudah besar menjadi PT atau koperasi itu maksimal 3 tahun menggunakan tarif 0,5%. Nah, setelah masa berlakunya habis itu wajib pajak wajib pindah ke sistem pajak umum, yaitu menggunakan pembukuan lengkap dan tarif normal. Oke, untuk tarif normalnya itu kalau misalkan untuk orang pribadi itu menggunakan tarif progresif, yaitu kalau misalkan omsetnya semakin tinggi maka tarifnya juga semakin besar juga. Contohnya kita bisa ambil kalau misalkan sampai 60 juta itu menggunakan tarif 5%. Kalau misalkan 60 juta sampai ke 250 juta itu sudah 15% tarifnya. Terus kalau misalkan 250 juta sampai 500 juta jadi naik tuh terus jadinya tarifnya itu 25%. Kalau misalkan sudah 500 juta sampai 5 miliar itu menggunakan 30%. Nah, kalau misalkan sudah di atas 5 miliar itu sudah 35% tarifnya. Jadi beda-beda ya teman-teman. Semakin tinggi, semakin banyak omset, maka semakin banyak pula tarifnya. Nah, terus untuk badan misalnya PT atau CV itu menggunakan tarif flat 22% dari penghasilan kena pajak. Nah, pada skema umum ini itu penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi omset dengan biaya-biaya usaha terlebih dahulu. Nah, di sini ada cara hitung PPH Final UMKM. Kayak kita kan harus tahu kan sebenarnya tuh kita tuh bayar pajaknya tuh berapa gitu kan. Nah, kita bisa ambil biar kita paham, kita ambil contoh Pak Budi. Pak Budi ini memiliki usaha warung makan dengan omset per bulan. Nah, Januari itu Pak Budi omset itu 50 juta. Nah, PPH Final itu jadi kan tadi kan tarifnya 0,5%. Berarti 0,5% dikali 50 juta. Jadi bulan Januari itu Pak Budi membayar PPH finalnya itu 250.000. Nah, sama juga untuk perhitungan di bulan Februari, Maret, April selanjutnya lah intinya gitu ya. Jadi omset dikali sama tarifnya 0,5%. Nah, pajak ini dibayar setiap bulan ya, dihitung dari omset bulan tersebut. Jadi paling lambat itu tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau misalkan Januari berarti bayarnya paling lambat itu tanggal 20 Februari gitu. Nah, setelah tahu jumlah pajaknya itu berapa, kita bayarnya berapa gitu. Nah, wajib pajak itu harus membuat kode billing di DJP online. Jadi kita buka dulu DJP online, terus buat kode billingnya, lalu bayar pajaknya melalui bank atau mobile banking. Nah, terus kalau udah bayar kita tuh lapor SPT masa PPH final di DJP online. Nah, terus sama yang kayak tadi aku bilang itu paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau kita bayar bulan Januari berarti bayarnya itu paling lambat tanggal 20 bulan Februari gitu. Terus jangan lupa untuk simpan bukti bayar atau NTPN dan bukti lapor sebagai arsip. Jadi kalau bisa jangan hilang ya guys. Nah, untuk keuntungan PPH Final UMKM itu banyak ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kayak tarifnya itu kan rendah 0,5%. Terus hitungannya juga mudah kan, karena cuma yaitu karena dari omsetnya aja gitu kan. Terus tidak wajib pembukaan lengkap, jadi kita nggak ribet-ribet harus menghitung gini kan ribet kan. Terus proses bayar dan lapor itu sekarang bisa online, jadi lebih praktis kan.
Jadi banyak banget lah keuntungannya, ya kan. Terus kalau misalkan manfaat untuk UMKM-nya, kayak PPh Final UMKM kan untuk membantu pelaku usaha kecil supaya bisa lebih fokus mengembangkan usaha, ya kan, tanpa terbebani perhitungan pajak yang rumit. Itu karena tadi nggak usah ada pembukuannya. Terus dengan tarif yang rendah dan proses yang simpel, pemerintah itu berharap UMKM bisa tumbuh lebih cepat dan makin banyak berkontribusi pada perekonomian nasional. Oke, untuk informasi aja, kalau materi yang aku buat ini itu disusun berdasarkan peraturan perpajakan atau PP nomor 23 tahun 2018, dan update resminya itu dari Direktorat Jenderal Pajak DJP hingga tahun 2025, jadi masih berlaku sampai sekarang. Nah, untuk teman-teman yang punya usaha, jangan lupa untuk patuh terhadap pajak ya, oke? Karena pajak yang kita bayar itu kita kayak ikut serta membangun negara kita sendiri, memperbaiki infrastruktur, mendukung program sosial untuk masyarakat. Jadi kayak dari kita untuk kita gitu. Demikian penjelasan mengenai PPh Final UMKM, mulai dari tadi teori ya kan, terus masa berlaku, terus tarifnya juga kan, terus apa lagi tadi ya, perhitungannya tuh per bulan, terus hingga alur bayar dan lapornya yang terbaru tuh kayak gimana, serta manfaat UMKM. Manfaat untuk UMKM-nya kan kayak tadi kita ikut terbantu ya kan. Nah, semoga materi yang aku jelasin tadi itu bermanfaat dan mudah dipahami sama kalian, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.